dengan saya Lilik Sriwayuni dari Sekolah Dasar SD Negeri Sumber Suko, CGP Angkatan 9 Kabupaten Lumajang. Assalamualaikum Bu Atin. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Atin? Alhamdulillah Ibu sehat. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi hari ini Bu Atin saya akan sebagai praobservasi, saya akan berkomunikasi dengan jenengan tentang hal apa saja yang telah jenengan siapkan pada saat pembelajaran nanti. Dan tujuan saya praobservasi kali ini yaitu untuk mengetahui kesiapan jenengan, mengamati dan mengevaluasi jalannya pembelajaran agar jenengan nanti lebih siap dalam pelaksanaan pembelajaran. Sudah siap Bu? Insya Allah sudah siap Ibu. Sebelum pelaksanaannya hal-hal apa saja yang telah Ibu persiapkan untuk pembelajaran besok Bu? Dalam hal ini pembelajaran yang akan saya lakukan ini saya sudah menyiapkan, yaitu yang pertama modul ajar. Modul ya Bu? Ya, modul ajar Pancasila karena saya memilih di sini PPKN ya. Pancasila. Yang kedua media pembelajaran yang berbasis IT. Saya di sini menggunakan LCD proyektor. Yang ketiga juga saya menyiapkan asesmen untuk anak-anak, yaitu berupa LKPD kelompok dan juga LKPD individu. Oh ya. Luar biasa Bu Atin sudah mempersiapkan dengan baik dengan pelajaran PPKN, mempersiapkan modul, kemudian menyediakan pakai IT agar anak-anak agar anak-anak senang dan lebih menarik dalam proses pembelajaran. Dan juga Bu Atin membuat asesmen individu dan kelompok. Ini sangat menarik. Kemudian apakah ada hal lain Bu yang nanti bisa dikembangkan pada saat proses pembelajaran tersebut? Di sini karena saya memang mengajar di kelas rendah, yaitu tepatnya di kelas 2. Di sini saya membuat pembelajaran agar lebih menarik. Pada pembelajaran nanti saya akan memberikan ice breaking pada anak-anak, yaitu berupa game. Saya membuat game ini melalui aplikasi Quizzes Ibu. Jadi di sini nanti saya ajak anak-anak untuk bermain game yang isinya tentang pembelajaran Pancasila tersebut yang berhubungan dengan materi. Jadi pastinya pembelajaran akan lebih hidup Ibu. Itu Ibu. Oh ya, hebat Bu Atin telah berinovasi, telah memikirkan hal-hal apa yang akan menarik dalam pembelajaran sehingga Bu Atin terpikir untuk membuat game pada aplikasi Quizzes. Tentunya ini sesuai dengan tujuan ya Bu, tujuan pembelajaran. Kalau boleh tahu apa Bu tujuannya yang disampaikan agar anak-anak ini materinya bisa tersampaikan gitu. Jadi di sini pada pembelajaran Pancasila ini saya mengambil tujuan pembelajarannya, yaitu anak-anak peserta didik dapat membedakan aturan yang harus dipatuhi di rumah dan di sekolah. Ya. Terima kasih Bu Atin. Semoga sukses besok ya pelaksanaan pembelajarannya, karena Bu Atin saya yakin sudah siap dengan materi dan hal-hal yang urgent. Anak-anak menarik dalam menerima pembelajaran, dan juga Bu Atin sudah mempersiapkan asesmen individu dan kelompok. Tentunya ini sangat menarik. Sukses terus Bu Atin. Nanti saya minta ceritanya setelah pembelajaran. Sukses selalu. Demikian wawancara saya dengan teman sejawat Bu Arba Atin, guru kelas 2 SD Negeri Sumber Suko. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada pasca observasi setelah pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum.
bangunnya kesiangan katanya Mira. Coba siapa? April. Coba. Adi suka bermain game sampai malam. Terus coba lagi ayo teman. Adi terlambat sekolahnya. Terus apa lagi? Dani. Adi sering tiduran di kelas. Apa lagi? Siapa lagi? Sana apa sana belum? Ayo apa? Ayo. Gak bisa. Adi tidak mengerjakan tugas. Nah, ya. Saya bagi kelompok dulu. Coba ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Kelompok hebat. Mana kelompok hebat? Kelompok cerdas. Kelompok kreatif. Kelompok pintar. Tugas untuk kamu bahas ya bersama kelompok. Yuk, kelompok pintar. Kelompok kreatif. Ya, diberi dulu nama kelompoknya. Ada siapa saja? Tulis dulu. Nama pendek boleh. Kalau nama panjang cukup. Ayo. Tulis, Tis. Nama pendek boleh, biar tak terlalu. Ini. Tuh. Kalau nggak cukup nama panggilan saja boleh ya nak. Kalau nggak cukup. Sudah kan? Sudah, kelompok kita sudah tulisnya. Sudah tulis nama kelompoknya? Ya, perhatikan. Saya tadi kamu lihat perhatikan di video sudah punya gambar. Tugas kamu di sini ya, di LKPD-nya kamu tugasnya ini. Nah, halaman pertama dibuka semuanya. Ada kolom. Nah, terus kolomnya yang lebar itu dibuat untuk menempel gambar. Ya. Namanya berarti siapa kan? Bu. Terus Bu itu kalau ada menanti itu di rumah atau di sekolah. Itu dicentak. Jadi misalnya kamu pilih satu gambar yang nomor 1, ya. Terus setelah itu kamu tempel. Di mana ini? Misalnya ini pilih terus nomor 1 Bu, ya boleh di sini. Setelah itu ini gambarnya di mana menurut kamu? Bu ini di rumah Bu, ya yang di rumah dicetak. Ini taat apa enggak sama aturan? Kalau taat ya taat menaati dicetak. Kalau yang tidak taat berarti yang ini dicetak. Paham? Ya, silakan kerja sama. Kalau kerja kelompok ya harus kerja bersama. Sama, tidak boleh ada yang malas-malasan. Ayo ini. Silakan mulai dikerjakan. Kalau bawa ini di ini terus kamu kasihkan nama bawa bukunya bawa bukunya enggak dua terus suruh bukunya ke sana ya. Jangan gini kamu bawa buku lagi ini dari potong stress ini potong belakangnya cepat ya. Saya
Gunting ya. Pelan-pelan wis. Rapi. Yuk, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Lilik Sitwayuni, CGP Angkatan 9 Kabupaten Lumajang dari SD Negeri Sumber Suko yang pada saat ini akan melaksanakan pasca observasi supervisi akademik yang bersama dengan teman sejawat saya kelas 2 yaitu Ibu Arta Atin Suryaningsih, dan akan ditemani oleh pengajar praktek saya Bu Yeni Dwi Susanti dari Lumajang, dari SMP Negeri 2 Lumajang. Demikian yang dapat perkenalan hari ini. Semoga pasca observasi berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Atin. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, hari ini Bu Atin saya akan menyampaikan hasil supervisi pada saat pembelajaran kemarin. Bagaimana perasaannya Bu setelah pembelajaran? Alhamdulillah Ibu, kalau sekarang sudah lega. Tapi ya kemarin ada agak sedikit tegang karena jarang-jarang saya ngajar ditunggu ini Ibu. Ya, alhamdulillah ya sudah bisa menyelesaikan kemarin dengan baik. Baik Ibu, bisa menceritakan kembali area pengembangan yang Ibu kembangkan dalam pembelajaran kemarin. Baik Bu, di sini tahapan yang dalam pembelajaran saya area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk tahapan-tahapannya, karena dalam pembelajaran saya menggunakan model PBL, Problem Based Learning, yaitu yang berbasis masalah. Jadi di sini saya mengajak anak-anak dalam beberapa tahapan, yaitu yang pertama mengorientasikan siswa pada masalah yang akan nantinya kita bahas dalam pembelajaran. Yang kedua mengorientasikan anak-anak untuk bekerja bersama kelompok. Jadi di sini nanti
di pelajaran ini saya membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Kemudian setelah dibagi menjadi beberapa kelompok, anak-anak dihadapkan pada suatu masalah, sehingga nanti di sini anak-anak akan menyelidiki, menelusuri masalah-masalah tersebut untuk akan diambil beberapa hal yang harus nantinya menjadi masukan dalam kerja mereka atau LKPD mereka nantinya. Kemudian setelah anak-anak selesai, mereka akan mempresentasikan Ibu. Jadi presentasi anak-anak di depan kelas, dan setelah presentasi refleksi dari hasil kerja mereka dan juga dari saya, begitu Ibu. Alhamdulillah anak-anak itu sudah sudah menyelesaikan dari beberapa tahapan tersebut, begitu Ibu. Terima kasih Bu Atin, luar biasa. Hal yang sudah dilakukan Bu Atin, bagaimana memahami anak, membuat kelompok, menyelidiki masalah agar menarik sehingga anak-anak bisa mengerjakan asesmen dengan baik. Kemudian ada presentasinya juga ya Bu? Nggih, ada anak-anak maju ke depan. Apa yang dilakukan oleh Bu Atin ini apakah sesuai Bu dengan tujuan pembelajaran yang Ibu cantumkan pada modul ajar? Kalau menurut saya Ibu kan sudah sesuai. Jadi di modul ajar itu tujuan pembelajaran saya kemarin itu adalah anak-anak mampu mengetahui, membedakan dan juga ini dalam mematuhi aturan di sekolah dan di rumah, dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan di rumah dan di sekolah, begitu Ibu. Ya. Sudah masuk ya Bu tujuan pembelajarannya di sana. Menurut Ibu apakah ada kekurangan dalam pembelajaran kemarin yang Ibu sampaikan kepada anak-anak? Kalau menurut saya Ibu, hambatannya, kekurangannya? Menurut saya pandangan saya ini Bu. Ya. Kalau sudah saya perhatikan dari modul Ibu, sudah cukup sesuai sudah Ibu. Jadi dari modul itu saya juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran ke anak-anak, terus ada beberapa tahapan yang harus saya sampaikan, yang harus dilalui anak-anak juga sudah sesuai Ibu. Saya di akhir pembelajaran juga sudah ada refleksi Ibu. Oh, ya. Tapi ini Bu, di awal pembelajaran itu saya lupa Ibu. Iya. Yang seharusnya saya lakukan di awal pembelajaran itu kan ada kesepakatan kelas nih Bu. Jadi kemarin saya lupa karena saya lebih fokus mungkin ke aturan-aturan anak-anak yang harus dipelajari, malah saya lupa fokus membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran itu Ibu. Itu yang mungkin saya lupa Ibu ya. Bu Atin sudah bisa mengoreksi diri agar dalam pembelajaran seharusnya lebih baik lagi ya Bu. Kemudian kendalanya Bu pada saat kemarin apa Bu? Nggih Bu. Jadi di sini karena memang di kelas rendah ya Bu, terus saya itu menggunakan model PBL. Otomatis di sini anak-anak diajak memecahkan masalah sendiri Bu. Di kelas rendah itu sangat banyak, ada beberapa Ibu yang anak-anak yang kurang lah pengetahuannya kurang, terus juga untuk membacanya juga kurang lancar. Jadi ketika anak-anak diajak untuk berdiskusi bersama teman itu masih kurang aktif mereka, jadi masih menggantungkan ke temannya, masih pasrah gitu ke temannya. Terus juga ketika saya ajak untuk ini, saya berikan pertanyaan pemantik untuk anak-anak itu bisa menggali gitu pengetahuannya tadi, karena mungkin ini nggih Bu, dari mereka itu saya membagi kelompoknya itu kan sesuai ini sudah sesuai kemampuan mereka dari pengetahuan saja. Harusnya saya itu lebih maksimal lagi untuk membagi seperti gaya belajar mereka yang harusnya dibagi satu kelompok ini dari visualnya mereka saja atau auditori saja atau kinetik saja. Jadi di sini anak-anak mungkin merasa ada perasaan tidak nyaman. Akhirnya ketika mereka berkelompok mereka menjadi kurang aktif Ibu. Banyak yang masih menggantungkan teman tadi itu. Akhirnya ketika setelah ada LKPD, ada tugas kepada anak-anak, jadi yang mereka yang kurang mampu, mereka yang kurang belajarnya, yang kurang lancar membacanya, akhirnya mereka juga di akhirnya kurang juga untuk penilaiannya gitu Ibu. Meskipun di situ saya kan di pembelajaran juga sudah memberikan ini nggih Bu, karena saya mengambil bahan ajarnya berbasis IT, tapi ya tetap mungkin karena ketidaknyamanannya mereka bersama teman-temannya yang beda lah cara belajar, gaya belajarnya berbeda, itu akhirnya membuat kelas itu saya harus beberapa kali itu kayak
ini mengaktifkan mereka dengan Mengaktifkan. beberapa itu Ibu kendalanya yang cukup menurut saya yang ya sama Ibu mungkin sering dialami apalagi kelas rendah Bu untuk bicara apa-apa itu agak sulit begitu Ibu. Luar biasa Bu Aten sudah bisa menemukan kendala hal-hal yang terjadi pada saat pembelajaran, yaitu dengan pengetahuan siswanya yang kurang, terutama untuk kelas rendah ya Bu, pada saat anak kurang bisa membaca, kurang berani mengkomunikasikan ya pada saat kelas rendah, ini memang banyak dialami oleh guru-guru yang lain Ibu. Kemudian jenengan apakah ada yang perlu dilakukan untuk menghadapi kendala seperti ini Bu? Untuk pengetahuannya yang kurang diapakan, untuk yang membaca bagaimana, kemudian untuk siswa agar aktif, itu apa yang harus dilakukan Bu? Di sini kalau saya pribadi Bu, anak-anak itu kemarin karena banyak yang dari beberapa yang tidak bisa, yang kurang lancar membaca, yang pengetahuannya juga di bawah rata-rata, itu saya lebih banyak memberikan kalimat pemantik ya Bu, jadi biar memancing mereka, ya? Terus Memancing juga kalimat pemantik. mungkin karena kemarin saya juga sudah berusaha untuk mengaktifkan anak-anak dengan cara bermain game ya Bu, karena memang kelas rendah. Nah di sini juga saya seharusnya memang harus lebih aktif lagi ke anak-anak, memancing agar mereka itu mau bermain tanpa takut, Bu. Karena permainan ini kan harus sesuai dengan materi yang saya berikan, begitu Ibu. Luar biasa Bu Aten ya, sudah banyak memberikan kalimat pemantik pada anak untuk menggugah semangat anak dalam belajar, mengaktifkan dengan game-gamenya dan bermain tanpa apa tadi? Bermain tanpa rasa takut. Luar biasa Bu Aten, itu juga masuk di dalam Pancasila ya yang Bu Aten ajarkan kemarin. Luar biasa Bu Aten, saya sebagai teman sejawat banyak ilmu yang saya terima dari Bu Aten. Kemudian Bu, kedepannya hal apa yang perlu dikembangkan? Baik, kalau menurut saya Ibu, saya sebagai guru Ibu, untuk saya dan mungkin juga bukan saya pribadi Bu, guru-guru yang lain yang perlu kami kembangkan itu adalah untuk lebih membuat model pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Jadi tidak monoton, jadi bisa mengajak anak-anak untuk aktif. Terus juga kita juga sebagai guru harus menggunakan metode-metode yang tidak hanya tanya jawab, ceramah, tapi juga yang bisa mengaktifkan anak-anak kembali. Terus juga untuk di kelas rendah itu yang kurang lancar membacanya, yang kurang pede lah Bu istilahnya, saya itu akan memulai bukan ini ya Bu ya, sudah dari kemarin itu sedikit-sedikit, cuma mungkin belum maksimal. Saya akan memberikan jam tambahan yang lebih buat anak-anak yang kurang lancar lah Bu membacanya, yang membuat mereka tidak pede akhirnya ketika mereka ditunjuk, ketika mereka diajak untuk berbicara. Jadi biar mereka itu lebih pede lagi, saya ajak jam pelajaran tambahan. Akhirnya mereka kan sering komunikasi dengan saya, sering membaca lebih di luar jam sekolah tadi. Ketika mereka sudah masuk di pembelajaran, akhirnya mereka biar lebih pede lagi begitu Bu. Luar biasa Bu Aten sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan memperhatikan betul-betul sifat karakteristik siswanya bagaimana. Kedepannya Bu Aten sudah mempunyai rencana untuk melaksanakan metode pembelajaran yang baik, mengaktifkan siswa dan juga memberi jam tambahan pada siswa dengan pembelajaran yang lebih menarik sehingga siswa bisa tambah aktif ya Bu dalam pembelajarannya. Rencananya kapan Bu mau dilaksanakan? Kalau untuk ini ya Bu ya, untuk inovasi pembelajaran, kalau saya berusaha tiap itu biasanya di awal materi Bu, di awal bab maksudnya lah Bu. Jadi ketika saya memasuki bab baru, otomatis saya akan membuat metode atau model pembelajaran baru begitu. Karena jikalau sudah masuk di kegiatan yang berhubungan dengan formatif, asesmen itu anak-anak kan sudah istilahnya sudah panas begitu Ibu. Jadi saya menggunakan
model baru itu mesti biasanya di awal bab untuk memberikan materi ke anak-anak. Begitu Ibu. Terima kasih Bu Atin, luar biasa Bu Atin sudah merencanakan ke depannya dengan proses pembelajaran yang lebih nyaman, menyesuaikan dengan karakteristik anak, gaya belajar masing-masing anak, menggunakan IT ya Bu ya, dengan menggunakan gaya belajar siswa. Mudah-mudahan apa yang direncanakan dapat terrealisasi pada proses pembelajaran dengan lebih baik dan dari pelajaran kedepannya lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Bu Atin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya, pengalaman yang luar biasa. Kemudian di sini ada Bu Yeni Dwi Susanti, pengajar praktek saya. Mungkin ada sesuatu hal yang akan disampaikan terhadap hasil supervisi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Atin kemarin. Monggo Bu. Terima kasih Bu Lili, Bu Andi ya. Sangat luar biasa kalau saya lihat panjenengan selaku rekan sejawat yang sudah melakukan pembelajaran di kelas, itu saya lihat jenengan sudah luar biasa. Nanti bisa bergerak menjadi calon guru bergerak juga ya Bu ya. Kalau untuk Bu Lili sudah saya beri aplaus yang sebesar-besarnya, jenengan sudah bisa melakukan supervisi dengan baik dan jenengan sudah layak menjadi kepala sekolah Bu. Sampun mungkin seperti itu Bu, bisa dikembangkan nanti di modul-modul selanjutnya. Terima kasih Bu Yeni. Terima kasih Bu Atin. Oke, sama-sama Ibu.